Halo, saya seorang ayah punya satu anak. Usia saya 34 tahun. Saya tidak merokok. Pekerjaan saya wira swasta yakni berjualan atau online shop. Saya trauma banget ngantri seharian di rumah sakit pemerintah. Dan itu pun belum tentu dapat kuota pendaftaran untuk rawat inap di rumah sakit tersebut. Maunya sih asuransi murni kesehatan. Saya nggak mau unit link. Budget saya untuk asuransi kesehatan sekitar 400 sampai 500 ribu per bulan. Dengan budget segitu, benefit asuransi kesehatan apa ya yang bisa saya dapatkan? Manfaat pertama bisa berobat di semua rumah sakit di Asia, kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Berarti bisa berobat di Indonesia, di China, di Thailand, di Taiwan, di Malaysia, bisa ya. Pilihlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Prudential untuk memudahkan prosedur administrasinya. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa. Bisa di rumah sakit lain. Fasilitas rawat inap kamar terendah dengan 2 tempat tidur senilai 500.000 per malam. Saat ini, di beberapa rumah sakit di kota besar sudah mulai jarang yang tarifnya segini. Misalnya adanya yang terendah itu 1 juta per malam. Bisa di-cover oleh asuransi ini. Atau misalnya harus rawat inap di rumah sakit di luar negeri seperti Malaysia. Mungkin yang terendahnya adalah 2 juta per malam. Juga bisa di-cover. Selama itu memenuhi kategori terendah dengan 2 tempat tidur. Biaya unit perawatan intensif per hari maksimal 150 hari per tahun. Biaya kunjungan dokter umum maksimal 2 kali kunjungan per hari. Biaya kunjungan dokter spesialis maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Biaya tindakan bedah, biaya aneka perawatan rumah sakit, biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap maksimal 120 hari per tahun, biaya ambulans lokal, biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara, maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi, maksimal 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap, maksimal 90 hari per tahun. Semuanya dibayar sesuai tagihan. Kalau rawat inap, kan ada pendampingnya tuh. Bisa suami atau istri atau anak. Itu juga di-cover oleh asuransi. Perharinya maksimal 150 hari per tahun untuk satu orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan tertanggung. Jadi, jika rawat inap, pendampingnya itu tidak perlu lagi pusing memikirkan tempat tidur, makanan, atau snack. Biasanya sudah disediakan oleh pihak rumah sakit, dan ini di-cover oleh asuransi. Seandainya rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas ini, maka kita diperbolehkan untuk meminta bantuan pihak rumah sakit untuk menyediakan tempat tidur, makanan, dan snack kepada pendamping. Dalam setiap rawat inap, biaya perawatan maksimal 30 hari sebelum rawat inap dan biaya perawatan maksimal 90 hari setelah rawat inap. Biaya bedah rekonstruksi payudara, biaya bedah rekonstruksi wajah, keduanya setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Hanya untuk kedua alasan ini di-cover oleh asuransi. Selain itu tidak ya, misalnya untuk tujuan estetika seperti kecantikan, itu tidak di-cover oleh asuransi. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Misalnya si bapak membutuhkan transplantasi ginjal dari sepupunya, maka biaya mulai dari pemeriksaan, operasi, dan pasca operasi sepupunya semua ditanggung oleh asuransi. Biaya-biaya ini di-cover oleh asuransi sesuai tagihan.
Manfaat santunan harian rawat inap per hari maksimal 100 hari per tahun senilai 500.000 per harinya. Misalnya untuk rawat inap, si Bapak memutuskan untuk menggunakan asuransi lain selain Prudential. Maka, santunan harian rawat inap ini bisa diklaim di asuransi Prudential. Misalnya si Bapak harus menjalani rawat inap selama 60 hari. Berarti 60 hari ini dia tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan. Ini bisa diklaim. Nilainya 60 hari dikali 500.000, yakni senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya manfaat rawat jalan. Biaya rawat jalan darurat dan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Biaya tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan kanker, biaya manfaat pemantauan dan perawatan kanker hingga maksimal 5 tahun setelah perawatan aktif, biaya perawatan cuci darah dan dialisis. Semuanya dibayarkan sesuai tagihan. Manfaat lainnya, yang pertama manfaat santunan pemakaman. Santunan dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan senilai 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini bukan klaim asuransi jiwa ya, karena yang saat ini kita bicarakan adalah murni asuransi kesehatan. Yang kedua, manfaat santunan HIV atau AIDS. Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV atau AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan, senilai 15 juta rupiah. Semua perawatan tersebut mulai dari rawat inap atau bedah, rawat jalan, dan manfaat lainnya, jatah total perawatan yang di-cover senilai 2 miliar rupiah per tahunnya. Jika misalnya semua tagihan itu 3 miliar, berarti ada selisih 1 miliar ya, bisa menggunakan jatah cadangan yaitu 8 miliar rupiah dari limit booster. Lalu, jika masih tetap rutin membayar asuransi, maka limit 2 miliar per tahun ini masih selalu ada setiap tahunnya. Limit boosternya berkurang menjadi 7 miliar rupiah. Yang namanya biaya kesehatan juga mengenal inflasi. Jika saat ini si Bapak membayarkan asuransi kesehatan murninya senilai 413.000 setiap bulannya, maka premi ini akan bertambah setiap tahunnya. Bisa saja tahun depan si Bapak membayar 450.000 atau 500.000 rupiah setiap bulannya, yang pastinya akan bertambah setiap tahunnya. Berbeda dengan unit link, preminya selalu tetap setiap tahun. Selain itu, asuransi kesehatan murni juga tidak ada pengembalian premi. Manfaat asuransi bisa didapatkan saat pemegang polis mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap. Jika sehat-sehat saja, ya sama kayak BPJS Kesehatan. Preminya hangus jika tidak digunakan, atau manfaat kesehatan tidak diperoleh jika tidak rutin membayar premi asuransi. Pada asuransi kesehatan murni, tidak ada cuti premi dan pengambilan nilai tunai. Dan biasanya juga tidak termasuk asuransi jiwa di dalamnya. Murni hanya untuk manfaat kesehatan. Sampai di sini sudah paham kan mengenai asuransi kesehatan tradisional atau yang juga sering disebut sebagai asuransi kesehatan murni dan perbedaannya dengan asuransi kesehatan unit link. Untuk memperoleh manfaat yang sama, pastinya nominal premi asuransi kesehatan yang dibayarkan tiap orang berbeda-beda, bergantung pada gender, usia, kebiasaan merokok atau tidak, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Buat kamu yang mau tanya-tanya atau minta polis asuransinya direview, silahkan chat di nomor berikut ya.